Halo semuanya, hari ini kita mau menjelaskan tentang dua golongan yang ada sampai akhir zaman. Dari pelajaran The Philadelphian, yaitu Syapakah 144, kita tahu di Revelation 3 ayat 7, ini adalah gereja Philadelphia yang kita kalau baca ayat 12-nya itu ada nama Bapa ya. Nama Bapa yang kita tadi review tadi pagi, ada nama Bapa dan itu adalah 144, yaitu Philadelphia. Dan waktu ada gereja Philadelphia, kita lihat di ayat 9 ada juga Synagogue of Satan yang dia bilangnya Yahudi tapi bukan. Artinya mereka bilang, saya panas, saya enggak dingin. Ya. Dan itu adalah ciri-ciri Laodikia dan kita udah bisa buktikan kan di kutipan-kutipan, tapi kita ambil dari ayat ini saja. Nah, jadi di akhir zaman ada dua gereja yang saling berhadapan, ciri-cirinya ya, yang satu gereja setan, yang satu gereja Tuhan, Philadelphia dan Laodikia. Dan ini juga ada di awal zaman, yaitu Kain dan Habel. Dibilang di sini di kutipan CTR bahwa Kain dan Habel adalah dua kelompok yang akan ada sampai akhir zaman. Jadi kalau kita lihat di awalnya ada Kain dan Habel. Lalu kalau kita bisa lihat lagi ada Esau dan Jacob. Dan di akhir zaman ini ada Laodikia dan Philadelphia yang akan berhadapan satu sama lain. Dan ini semua ya, kalau misalnya kita mau jadi Philadelphia atau sama seperti Abel, itu karena ada kebenaran yang dipertahankan dari generasi ke generasi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kebenaran itu dipertahankan oleh orang-orang keturunan dari Adam, Abel, Set, Nuh, Shem, Abraham, Ishak, Jacob, sampai ada 12 suku Israel, sampai ada suku Yudah, dan Yudah ini adalah di mana keturunan yang akan nanti melahirkan janji yang diberikan kepada Abraham. Ya, karena Yesus ini dari keturunan Yudah kalau kita lihat Wahyu 5 ayat 5. Ya. Nah, jadi artinya harus ada generasi yang mempertahankan kebenaran itu dan kita bilang itu adalah keturunan Abraham. Jadi keturunan Abraham inilah yang mempertahankan kebenaran itu sehingga janji itu bisa di-benefit, ya. Benefitnya bisa dirasakan oleh orang yang bukan keturunan Abraham juga. Nah, sekarang pertanyaannya, apa buktinya? Apa buktinya? Ini buktinya ya. Apa buktinya bahwa kebenaran itu bisa ada benefitnya untuk atau selain keturunan Abraham. Ya. Kalau kita baca di Roma ya. Kalau kita baca di Roma, kita baca di Roma 4 ayat 9, di sini kita tahu bahwa Abraham ini sudah dinyatakan righteous walaupun dia belum disunat. Dan kita tahu kalau misalnya keturunan Abraham, ya kan, ada keturunan ya, kalau keturunan Abraham ini kan dia yang disunat, ya kan, yang menerima janji itu. Tetapi Abraham waktu sebelum ada persunatan, di sini dia sebelum sunat sudah dinyatakan righteous. Ya, dia udah dibilang apa? Sudah dibilang righteous. Ini sebelum sunat. Jadi yang sebelum sunat ini melambangkan orang yang selain keturunan Abraham bisa benefit dari janji yang diberikan kepada Abraham, dan yang keturunan Abraham pun yang mendapat janji, mendapat syarat sunat ini bisa benefit juga dengan janji kalau mereka memiliki iman yang sama dengan Abraham. Ya. Nah, oleh karena itu kebenaran yang dipertahankan ini harus bisa ada benefitnya untuk orang-orang baik Gentiles ataupun keturunan Abraham. Jadi harus ada benefitnya untuk mereka.
Dan caranya bagaimana? Supaya kebenaran yang dipertahankan oleh keturunan Abraham ini bisa benefit. Kita baca Roma 10 ayat 17. Kebenaran yang dipertahankan itu harus didengar. Ya, karena iman itu yang membuat Abraham righteous saat sebelum disunat, ataupun orang yang disunat pun righteous karena mereka mendengar firman Tuhan yang dipertahankan dari generasi ke generasi. Jadi di sini kita bisa lihat betapa kita pentingnya untuk mendengar firman yang sudah dipertahankan. Ya, jadi garis keturunan Abraham yang mempertahankan kebenaran ini penting banget untuk semua orang bisa selamat. Asal mau mendengar dan akhirnya ada iman, itu yang membuat kita bisa terima janji. Dan janjinya itu kita tahu kan, itu adalah tanah perjanjian dan ini bukan di Kanaan. Ya, karena waktu di Kanaan Abraham masih pakai tenda, adalah orang asing, artinya ini adalah tanah perjanjian yang akan diberikan setelah 1000 tahun. Jadi saudara-saudara, inilah tentang dua gereja yang ada, dan Philadelphia itu ada karena ada kebenaran yang dipertahankan, dan orang-orang yang mempunyai karakter Philadelphia ini, mereka memilih untuk mendengar firman dan memiliki iman sama seperti Abraham, sehingga janji itu bisa dipenuhi atau digenapi dalam diri orang yang memiliki iman sama seperti Abraham. Terima kasih.